Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik. Jadi ini merujuk ke SKB CPNS. Jadi kan sudah keluar tuh kisi-kisi resminya dari pemerintah. Dan di situ disebutkan pertama sekali di bagian pedagogik yang harus dipelajari adalah tentang kemampuan pemahaman peserta didik. Oke, kita kaji-kaji secara ringan saja. Sebenarnya kenapa sih kok seorang pendidik itu dituntut untuk menguasai kemampuan dalam memahami peserta didik? Coba sejenak dipikirkan kenapa ya? Kok itu sebagai jadi bahan utama gitu dalam soal pedagogik. Oke, jadi bisa jadi karena peserta didik yang dihadapi di dalam kelas ketika seorang guru mengajar di sekolah atau di kelas sajalah di ruang lingkup yang setidaknya lebih kecil dibanding ruang lingkup satu sekolah. Jadi individu-individu yang akan diajar itu unik gitu, berbeda satu dengan yang lainnya, itu berbeda dari segi latar belakang, karakternya juga berbeda-beda gitu. Jadi perbedaan latar belakang dan karakter itu masih terbagi lagi gitu. Ada perbedaan dalam segi etniknya, kulturalnya, status sosialnya, minatnya, perkembangan kognitifnya beda, kemampuan awalnya beda, gaya belajarnya beda, motivasinya beda, perkembangan emosinya beda, perkembangan sosialnya beda, ada perkembangan moral dan spiritualnya juga beda, ada juga lagi perkembangan motoriknya juga berbeda-beda. Jadi unik gitu sifat satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi sudah tentu ya gitu kan seorang guru harus memiliki kemampuan dalam memahami peserta didik atau kemampuan pemahaman peserta didik. Jadi pengetahuan terkait karakteristik peserta didik itu juga memungkinkan untuk seorang pendidik memahami apa yang dibutuhkan, apa yang diminati oleh siswa, dan apa yang mau dicapai oleh peserta didik itu. Jadi sebagai seorang pendidik nanti bisa melakukan pelayanan gitu yang sesuai dengan karakter peserta didik yang mau diajar gitu. Oke, kita langsung coba masuk ke soal-soal yang membahas tentang pedagogik kemampuan dalam memahami peserta didik ini ya. Kita coba ke soal nomor 1. Besok adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Hasan telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan Pak Hasan tersebut telah menunjukkan bahwa Pak Hasan memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama dalam aspek A. Status sosial, B. Kemampuan awal, C. Minat, D. Motivasi, atau E. Etnik. Oke, sudah? Oke, jawabannya adalah E. Oke, jawabannya adalah E ya, etnik. Oke, karena berhubungan dengan menggunakan busana daerah masing-masing. Jadi yang berhubungan dengan daerah, suku, atau ras yang berbeda gitu kan, atau kebudayaan yang berbeda gitu. Itu hubungannya ke etnik ya, bukan motivasi, minat, kemampuan awalnya, atau status sosialnya. Kalau status sosialnya yang diperhatikan biasanya itu dengan cara tidak membeda-bedakan pelayanan kepada siswa, karena setiap siswa atau setiap peserta didik itu kan memiliki hak yang sama dalam pendidikan seperti itu. Atau kalau misalkan yang diperhatikan adalah kemampuan awalnya, pasti yang ditampilkan adalah Pak Hasan ini akan melakukan pretest gitu kan. Kalau kemampuan akhirnya, nanti kemampuan di akhir itu biasanya post test seperti itu.
Atau kalau yang diperhatikan adalah aspek minatnya, itu biasanya guru akan mencari tahu itu tentang senang atau tidak sih peserta didik ini belajar dengan sistem yang seperti ini gitu. Jadi mencari tahu perasaan senang atau tidaknya peserta didik seperti itu. Kalau motivasi itu biasanya dengan cara memuji ketika anak tampil di depan, itu dipuji seperti itu, atau diberikan reward agar dapat memotivasi siswa supaya lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalkan memperhatikan dalam acara HUT RI gitu, dalam acara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dan menyuruh mengenakan busana daerah masing-masing gitu, berarti kan Pak Hasan ini berusaha untuk menghargai keberagaman yang ada di dalam kelasnya itu. Jadi yang diperhatikan adalah aspek etniknya, keberagaman budaya, keberagaman suku yang ada di dalamnya itu diperhatikan. Makanya ini berhubungan dengan aspek etnik seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke soal yang kedua. Sejauh ini, masih banyak pendidik yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara konvensional klasikan. Oke. Padahal peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang cenderung visual, auditori, dan ada yang cenderung ke kinestetik. Adapun cara yang dapat memenuhi ketiga tipe gaya belajar tersebut, guru perlu melakukan titik-titik. Oke, jadi ini ada kasus biasanya dianggap seorang pendidik ada yang melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih dalam kebiasaan umum gitu kan, lazim ya, mendidik dari dulu seperti sekarang seperti apa gitu kan. Tetapi peserta didik ini kan memiliki gaya belajar yang beragam, ada yang visual, ada yang auditori, dan ada juga yang kinestetik. Jadi gimana cara guru supaya dapat memenuhi ketiga tipe gaya belajar ini gitu, supaya ketiga tipe gaya belajar ini terlayani gitu di dalam kelas. Apa yang perlu dilakukan? Seperti itu kasusnya, ini kan cerita di kasusnya seperti itu. A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Atau D. Menggunakan media audio, video dan percobaan. Atau E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Oke, jawabannya adalah D ya, menggunakan media audio, video, dan percobaan. Karena di sini yang ditanya adalah gimana cara agar ketiga tipe gaya belajar auditori atau mendengar. Auditori itu kan gaya belajar anak yang cenderung ke mendengar gitu. Lalu ada yang visual. Visual itu cenderung dengan cara dia melihat gitu. Atau ada yang kinestetik. Kinestetik itu yang bergerak gitu, ibaratnya yang melaksanakan gitu. Atau yang prakteknya seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan guru itu. Jadi menggunakan media audio. Audio itu berarti berhubungan dengan memperhatikan tipe gaya belajar yang auditori. Kalau yang video, melihat video, berarti itu memperhatikan gaya belajar yang visual. Kalau percobaan ini berarti memperhatikan atau cenderung ke pembelajaran yang kinestetik seperti itu. Kenapa tidak A? A menggunakan metode ceramah. Kalau ceramah berarti anak mendengar. Itu oke, berarti memperhatikan gaya auditori ya yang mendengar. Diskusi juga kan saling mendengar, saling mendengarkan pendapat kan seperti itu. Diskusi juga berarti auditori juga yang diperhatikan. Begitu juga dengan tanya jawab.
Kalau yang B menggunakan program audio dan modul, membaca modul. Kalau audio udah jelas berarti memperhatikan yang gaya belajar auditori. Kalau yang membaca modul berarti visual ya, kan jatuhnya membaca seperti itu. Kalau yang C menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. Oke, jadi kalau pakai media komik gitu kan ada gambarnya, berarti itu membaca atau melihat gitu kan, jatuhnya ke visual. Jadi menggunakan media buku paket sama aja, berarti visual juga yang diperhatikan kan. Kalau yang E, kenapa tidak E? Menggunakan modul dan PowerPoint. Menggunakan modul, anggaplah suruh membaca modul dan melihat PowerPoint. Jatuhnya adalah memperhatikan gaya belajar yang visual saja, auditori dan kinestetik tidak tersentuh kan, seperti itu. Jadi yang lengkap untuk ketiga tipe gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik itu adalah menggunakan media audio, video juga, dan percobaan gitu. Jadi ketiga-tiganya dapat seperti itu. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3. Minat belajar peserta didik merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Berikut ini cara yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik terutama untuk menghadapi tantangan abad 21. Kecuali, ingat ada kata kecuali. A. Pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan. B. Pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menantang dan inovatif. C. Pendidik menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari suatu tema atau mata pelajaran. D. Pendidik menjelaskan aturan-aturan dan sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti proses belajar dengan baik. Atau E. Pendidik menggunakan beragam media pembelajaran. Oke, jadi ini dikatakan di dalam soal minat belajar siswa itu penting dalam proses pembelajaran dan perlu ditingkatkan malahan kan, seperti itu. Jadi cara untuk meningkatkan minat belajar peserta didik itu seperti apa gitu kan? Tapi kecuali berarti yang tidak. Oke, jawabannya adalah D ya, pendidik menjelaskan aturan-aturan dan sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti proses belajar dengan baik. Jadi kenapa kok bukan D gitu? D itu bukan meningkatkan minat ya. Kalau meningkatkan minat itu kan berarti kita menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan, itu supaya siswa berminat gitu, berminat belajar gitu, jadi senang gitu. Atau pendidik menerapkan berbagai model pembelajaran yang menantang dan inovatif gitu. Ada tantangan, siswa merasa tertantang, habis itu hal yang baru gitu. Jadi asik gitu kan. Jadi bisa menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Atau menyampaikan tujuan atau manfaat mempelajari suatu tema. Jadi ketika sudah kita sebutkan tujuan belajarnya itu ini, manfaat setelah kamu belajar nanti, belajar materi pelajaran ini misalkan manfaatnya adalah, jadi kita sebutkan manfaat-manfaatnya itu kan untuk menumbuhkan minat belajar lagi. Oh jadi manfaatnya banyak ya, kalau gitu saya mau belajar deh gitu kan. Jadi kan meningkatkan minatnya, meningkatkan motivasinya seperti itu. Atau yang E, pendidik menggunakan beragam media pembelajaran. Ini tentu ya, dengan kita menggunakan beragam media pembelajaran kan peserta didik tidak bosan gitu, tidak jenuh gitu. Jadi tumbuhlah minat belajar lagi seperti itu. Tetapi kalau yang D ini kita malah menjelaskan aturan dan sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti proses belajar dengan baik. Memang perlu gitu kan untuk menjelaskan aturan belajar kita, sanksinya apa gitu perlu. Tetapi ini bukan bagian untuk menumbuhkan minat gitu. Jadi kalau malah kita jelaskan, jadi kalau belajar ini nanti dengan saya, aturannya, sanksinya yang diberikan itu kalau kalian tidak belajar dengan baik adalah ini. Itu jatuhnya adalah meningkatkan kedisiplinan bisa gitu. Tetapi kalau meningkatkan minat itu
pilihannya masih ada yang lain ya, yang A, B, C, dan E itu lebih benar gitu, jatuhnya seperti itu. Jadi kecuali yang D ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Suatu ketika saat pembelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung, setiap kelompok ditugaskan untuk memaparkan hasil diskusinya. Setiap di akhir kelompok yang tampil, Pak Hasan selalu bertepuk tangan dan memuji penampilan peserta didiknya. Hal ini menandakan bahwa Pak Hasan memperhatikan karakter peserta didik, terutama aspek A. minat, B. motivasi, C. perkembangan moral, D. perkembangan kognitif, atau E. gaya belajar. Oke ya, kalau ini sepertinya kalau dilogikakan saja langsung bisa jatuhnya adalah B ya, motivasi. Jadi kita memberikan reward atau penghargaan, memberikan pujian gitu kepada siswa itu kan untuk menumbuhkan motivasinya untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi ketika anak didik kita tampil setelah diskusi, tidak ada salahnya tepuk tangan, bagus-bagus, perlu diacungkan 2 jempol gitu kan. Jadi siswa semakin termotivasi. Oh, berarti saya harus lebih baik lagi nih. Bapak itu mendukung nih ya, kayak gitu kan, seperti itu. Oke, maka jawabannya adalah B, motivasi. Oke, sampai di sini dulu kita bahas-bahas soalnya tentang soal-soal yang membahas tentang pedagogik yang ada hubungannya dengan kemampuan dalam pemahaman peserta didik atau kemampuan dalam memahami peserta didik. Jadi intinya peserta didik itu perlu dipahami atau perlu pemahaman kita karena peserta didik itu kan sifatnya beragam, memiliki karakteristik yang beragam gitu. Oke, sampai di sini saja dulu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan bisa dijadikan sharing saja. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan sharing yang benarnya di kolom komentar. Tidak apa-apa, karena sama-sama saling belajar dan saling berbagi ilmu yang dipelajari. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini apabila dirasa bermanfaat.